Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Niko Adi. Sekarang aku sedang berada di kantor pusat Hino di Jalan MT Haryono, Jakarta. Dan hari ini rencananya ada acara penghargaan kepada 3 perusahaan otobus yang mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul, teman-teman. Di sini aku nanti acaranya bukan di sini, teman-teman, tapi di TSCC atau Hino Total Support Customer Center di Purwakarta. Dan nanti untuk 3 PO itu ada Garuda Mas, Murni Jaya, sama Laju Prima, teman. Seperti apa keseruanku ikuti acara Hino kali ini? Simak video ini sampai tuntas ya. Nah teman-teman, ini adalah kantor Hino yang lokasinya ada di Wisma Mobil 2 ya, Jalan MT Haryono, Kavling 9, Jakarta. Dan di sini nanti kita akan memulai acara jam 7 pagi, teman-teman. Tapi di sini masih lumayan sepi ya. Jadi kita bisa spill untuk situasi di dealer Hino ini, teman-teman. Nanti kita akan berangkat ke Purwakarta, itu naik bis yang di depanku ini. Ini dia pakai Hino RN8J dan memakai bodi SR2 dari karoseri Laksana, teman-teman. Nanti juga bakal rame, teman-teman, dari para teman-teman Bismania juga, dan beberapa dari perwakilan dari PO Garuda Mas, Murni Jaya, sama Laju Prima. Ini kita puterin armadanya, teman-teman. Ini Legacy SR2. Ini tuh untuk ini ya, Hino Training, mobil Hino Training, Hino RN8J ini. Ini selendangnya begitu, teman-teman. Sekarang masih pagi, teman-teman. Masih jam berapa ini? Masih jam 6:12. Nanti acaranya dimulai pukul 7. Kita absen dulu, nanti baru berangkat ke Purwakarta. Ini penampakan belakangnya, teman-teman. Wih, ini tamak dari samping kanan ya. Warna biru. Liverinya seperti ini, ada tulisan Hino besar ya. Nah teman-teman, nanti aku akan liatin bagian dalamnya, interiornya seperti apa ya. Kita langsung saja masuk ke bagian dalamnya ya. Untuk masuk kita disambut 3 anak tangga. Terus ada karpet warna merah, sama ada lampunya, teman-teman. Ini tuh mungkin buat ganjel ban ya. Ada buat ganjel ban. Ini karoseri Laksana. Penampakan dashboard depan, teman-teman, ada tulisannya Legacy. Wih, ini ada seat cadangan di depan satu untuk helper. Di sini bagian drivernya, teman-teman. Ini seatnya langsung dari karoseri Laksana ya. Ini dashboardnya. Palang 2, setir Hino RN8J. Kita masuk ke bagian penumpang, teman-teman. Seatnya 22, total seat ada 43, teman-teman. Di ini display dari seatnya di bagian depan. Di sini ada handrest tanpa leg rest, teman-teman, dan ada sabuk pengamannya, teman-teman. Ada seat beltnya. Terus aku coba duduk di bagian depan ya. Wih. Di depan ini pandangan luas karena ini single glass, teman-teman, nggak ada topinya. Gokil ya. Kita bisa pandangannya luas banget di sini. Di depan ada meja, ada 2 cup holder. Di sini juga ada 2 cup holder, teman-teman. Kita bergerak ke bagian belakang. Di atas ini ada bagasi. Bagasi dengan tutup, teman-teman. Ada tutupnya. Di bagasi atas ini penampakan figurasi seatnya. Kita ke bagian belakang, teman-teman. Di bagian belakang di sini ada 5 seat, dan di sini itu ada space yang wah sangat luas banget ya. Ini ada kali 50 cm space-nya. Ini bisa buat naruh barang, teman-teman. Di belakang ada tirainya 2. Terus di masing-masing pilar jendela itu juga ada tirainya, teman-teman. Ini bagian pintu belakang. Di sini ada 4 anak tangga dan juga ada lampunya. Untuk bagian paling belakang
Di sini juga masih longgar teman-teman. Jadi bagian kaki ini agak menjorok ke depan. Di sini ada 1 buah meja, ada 2 buah cup holder juga. Ini asik nih. Ini yang paling pojok di sini. Kakinya kini masih longgar banget teman-teman. Masih ada 5 jari ya. Ini ada pintu emergency. Di sini ada palu pemecah kaca. Nah, ini ada handrestnya teman-teman. Kita coba duduk di bagian kursi penumpang. Ada handrest. Di sini ada tempat penyimpanan. Untuk konfigurasi seat ini masih longgar banget ya. Di sini masih sisa 4 jari. Jadi masih longgar lah. Untuk kaki kita bisa selonjor ke depan, aman. Di bagian atas, di sini ada kisi-kisi AC, sama ada lampu. Jadi situasinya udah mulai ramai teman-teman. Bisa lihat sendiri siapa nih yang hadir. Sini Mas Bowo juga, Mas Bima, Mas Tito, Mas Judiwe. Ngambis lagi. Mas Bobo. Mas Bobo. Kamu siapa? Kamu siapa? Rame coy. Ali kita Ali. Ika Andrea. Ada. Andrew Transport. Ada. Oh, hadir. Jody Way. Hadir. Jadi mengapa? Himutama. Hadir. Sabto Wibowo. Sabto Prabowo. Sabto Wibowo. Ganti nama orang. Mas Bowo jalan lagi. Bima Ramatullah. Hadir. Nyala Mas. Niko Adi. Hadir. Jajaran malah. Mas Arkan. Hadir. Oh, di depan. Bismania ya Mas. Gimana daftarnya ya? Kalau nggak ojek nggak naik. Andriawan Pratikto. Nggih kula. Bapak tak absen dulu Pak. Dapat merchandise topi teman-teman dari Hino Indonesia. Mas Jody kok menerima 2 ya? Wih, mantap nih. Ini langsung dipakai. Langsung pakai. Nanti kita berangkat ke Purwakarta nih di Patwal teman-teman. Ini kita lagi bergerak mundur. Di sana macet banget. Ini di balik layar YouTube-nya Mas Bima Ramatullah. Di Jakarta Di samping ada Mas Tito. Samoa. Anu Mas Tekat. Oh iya, sama boleh loh, Pak? Ya. Sama boleh loh. Mas Tekat buka. Supirnya Pak, drivernya. Ya, semua nih. Jajarin Pak. Tekat buka. Iya Pak, jajarin Pak. Bisa di tower kera? Bisa dong. Ada di mana? Livery kampus Masa. Iya, Banten. Ini Banten. Marsito supirnya. Keren tapi. Marsito ini supirnya gini. Oh, Kamto. Di KM 48 teman-teman. Ini kita buka jalur ya. Di sebelah kiri ini ada Kramat Jati sama Sinarjaya, Jakarta Semarang. Itu ada Roselle Indah yang livery double decker. Scania dia. Ini udah sampai teman-teman di Hino Total Support Customer Center. Udah datang belum? ATSCC Purwakarta. Oh, di sini kita Wow, itu Garuda, Laju Prima sama Murni Jaya. Oh iya, ada chassis yang belum pasang bodi. Ini aja. Oh, parkirnya di sini. Laju primanya Bosman 224 lagi.
Halo teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Hino Total Support Customer Center di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dan di sini tuh tempat untuk training gitu udah teman-teman. Ada sirkuitnya juga di belakang. Sama nanti kita di sini lihat penyerahan penghargaan kepada 3 perusahaan yang menempuh 1 juta kilometer tanpa overhaul, yaitu di belakang sudah ada bisnya teman-teman. Ada Agramas, Laju Prima, yang satu lagi itu Murni Jaya. Nah, seperti apa keseruan videonya? Simak tuh video sampai selesai ya. Tempatnya kita masuk dulu ke dalam tempatnya ya. Hino Total Support Customer Center. Ada 30 anggota Pusmania. Pertama, kami menyampaikan bahwa sebenarnya untuk program keselamatan ini sudah lama Pak ya, di Indonesia ini bergaung ya, sudah banyak sekali. Jadi ada yang taruh di situ terus dia sudah ternyata banyak yang lebih. Ternyata pengeluaran bis itu banyak banget. Nah dari situ kita buat satu produk. Iya. Kita terima kasih sekali Pak Fatiko. Akhirnya kita bisa datang ke sini setelah terkendala pandemi. Dulu kita dijadikan tahun berapa? Mbak Tatu 2021 ya? Lanjutkan tadi yang saya presentasikan di kelas, ini adalah tur kita di sirkuit HTSCC. Yang pertama ini area blind spot atau pembelajaran untuk titik buta ke pengemudi yang ikuti training di sini. Kita kotakin. Kalau teman-teman lihat ini warnanya putih apa sih gitu kan? Putih, kuning, hijau. Nah, intinya kalau yang putih itu saya sudah set up ini untuk traktor head kita. Kalau yang untuk kuning itu untuk yang karoseri bus yang lain, dan untuk yang biru ada untuk yang bus kita yang RM. Kalau untuk yang hijau adalah untuk yang Lutro. Jadi masing-masing kendaraan itu mempunyai titik buta yang berbeda-beda, ya nggak sama. Karena dimensi kendaraan itu berbeda, spionnya juga berbeda, ya. Nah, kita fokus ke yang ini. Ini sebetulnya pembelajaran untuk yang bus juga sama, ya. Apa yang dimaksud dengan titik buta? Titik buta adalah area yang tidak bisa dikontrol oleh pengemudi saat dia duduk di kursi pengemudi. Gak apa-apa, nanti kita contohin di sana. Untuk daily inspection atau pemeriksaan harian. Jadi kami bicaranya hukumnya wajib bagi seorang pengemudi Pak untuk melakukan pemeriksaan harian sebelum dia mengoperasikan kendaraannya. Item-itemnya sudah jelas. Ini contoh saja. Kita nggak praktekkan hari ini. Ya, seperti sisi kiri depan. Nah, di situ ada kondisi fisik kabin, kekencangan baut roda, kondisi fisik ban. Seorang pengemudi bukan disuruh untuk servis, bukan, ya, tetapi untuk mengecek secara visual, ya, secara visual kondisi kendaraannya. Apakah itu layak jalan atau tidak. Kemudian antara sisi kiri belakang, ya, kencangan batu roda juga ada, sisi belakang kendaraan, sisi kanan belakang, sisi kanan tengah, sisi kanan depan, sisi depan kendaraan, ada semua di sini. Jadi termasuk kondisi baterai, kondisi air pendingin, kemudian minyak kopling, minyak rem, engine oil itu dicek. Hukumnya wajib, Pak. Jadi kami tekankan ke pengemudi, kasih tanda. Nah, kalau memang tidak layak jalan, perlu diperbaiki, harus lapor ke bagian teknik atau workshopnya atau bengkelnya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kendaraannya ada kerusakan, kami belum bisa mengoperasikan, lakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan harian atau dari inspection atau istilahnya P2H. Ya. P2 ada tambahan? Tuh ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Sini, yang di sebelah aja. Nah, ini salah satunya melakukan pengecekan untuk kekencangan bor roda. Nah, ya Pak Ipan, kalau kendor gimana? Kalau kendor dia kerasa, pukul dia kerasa. Ada getarannya di tangan. Oke. Nah, atas dasar ini seorang pengemudi melaporkan Pak di form ini dan lapor ke bengkel. Bro, ini kendor bor rodanya.
sampaikan aja. Dan saya bilang ke mereka jangan takut karena bapak yang akan bawa unit ini. Termasuk semua lampu-lampu yang ada di sini udah komplit ya. Di sini juga ada dokumen kendaraannya ya, level minyak kopling, kemudian pengecekan kaki, rem parkir. Jadi sebelum mereka keluar dari garasi sebetulnya selain sudah melakukan P2A, mereka itu sebetulnya sebaiknya trial dulu loh. Selanjutnya kita akan naik bis teman-teman untuk mendengarkan materi. Baik, silakan Pak. Ini kita udah ada di dalam bisnya teman-teman, sama Mas Arkan, Mas Tito juga. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita akan coba jelaskan atau explain terkait track menu yang ada di HTCC ini, Pak. Jadi HTCC ini sekali lagi kami sampaikan di sini adalah pusat pelatihan yang dikhususkan untuk para pengemudi. Seperti yang Bapak tadi sudah ikuti, kita sudah melakukan ataupun explain untuk yang pertama ada blind spot area tadi, ya. Bagaimana pengemudi mampu meminimalisir objek blind spot pada kendaraan. Kemudian juga masuk ke menu untuk daily inspection. Pengemudinya kita harus berikan pemahaman dan edukasi bagaimana melakukan perawatan pada kendaraan sehingga performa daripada kendaraan jauh lebih maksimal. Nah, berikutnya kita akan coba tour track di menu track safety driving Hino Total Support Customer Center, di mana pada setiap kesempatan dan kegiatan safety driving, pengemudinya kita arahkan untuk melakukan kecepatan ataupun mengendari kendaraan pada kecepatan yang sudah ditentukan, yaitu 10 km per jam. Ya, setelah kita masuk ke menu track yang pertama, kita akan langsung bertemu dengan menu narrow barrier. Di sini pengemudinya harus mampu menganalisa dengan memperhatikan objek penglihatan, ya. Penglihatan karena narrow-nya ini kita buat biasanya kita lebih persempit, ya. Kita lakukan, kita berikan lebih sempit. Kemudian Bapak-bapak bisa lihat, stop Pak Afila, sebelah kiri Bapak semua, ya. Di sini ada menu parkir paralel. Di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui ROH dan juga FOH, rear overhang dan front overhang daripada kendaraan. Artinya pengemudi harus memiliki pemahaman dan knowledge terkait dimensi kendaraan yang akan dikendarai. Oke, next. Di sini sudah banyak Pak, ya, pengemudi-pengemudi dari PO bus yang sudah melakukan praktek di sini dan banyak yang gagal, ya, banyak yang gagal. Termasuk mungkin fans Bapak semua nih di Bismania, ya, ada dari STJ dan Rosalia Indah semua hampir semua praktek sini Pak. Termasuk timnya Pak Antoni itu dari Sumber Alam. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang berikutnya yaitu stop and go. Di sini pengemudi wajib mengetahui rambu-rambu yang terdapat di jalanan. Jadi ketika rambunya stop artinya pengemudi harus berhenti dan kemudian saat sudah berhenti memastikan kembali spion kanan ditunjuk, kiri tunjuk, pastikan ya objek di depan sudah aman. Artinya di depan kendaraan tidak ada objek yang menghalangi saat sudah berhenti. Biasanya saat selesai berhenti pengemudi langsung tancap gas Pak. Padahal apa? Mohon maaf, ada anak kecil di belakang, ya. Atau lebih-lebih lagi ada kendaraan terparkir ternyata. Ya, kita langsung jalan. Kemudian jangan lupa bunyikan klakson. Standar untuk membunyikan klakson adalah 1 kali untuk menghidupkan mesin, 2 untuk bergerak maju ke depan, dan 3 kali saat kita akan bermanuver mundur. Oh, juga ada aturannya ya Pak? Betul Pak. Ada aturan ya, baik aturan yang secara lisan dan juga tertuang dalam sebuah peraturan Pak. Sekali bunyiin mesin, Ya. 2 kali maju, 2 kali maju dan 3 kali klakson untuk mundur. mundur. Kemudian berikutnya masih dengan track menu yang sama yaitu parkir paralel ya.
Jadi untuk trek paralel ini sama dengan trek paralel yang ada di sana. Kemudian di sebelah dari trek menu paralel ini ada S, ya, tikungan S. Di tikungan S ini biasanya ini identik dan sama halnya ketika pengemudi berkendara di jalur pegunungan, nikung, ya, turunan dan belokan. Bagaimana how to handling, ya, dari pengemudi ketika bermanuver ataupun menggunakan roda kemudi ataupun setir, apakah nyaman ataukah banyak sekali guncangan terkait dengan rolling daripada kendaraan itu sendiri. Ya, selanjutnya kita akan maju lagi ke depan. Seperti biasa, ketika selesai berhenti, di sini kita edukasi wajib untuk membunyikan klakson 2 kali bergerak dan tunjuk spion kiri dan kanan. Ini juga sama, ini adalah menu untuk stop and go. Di mana pada stop and go ini ada bumper. Nah, bumper ini diibaratkan polisi tidur. Bagaimana pengemudinya mampu memberikan rasa nyaman pada penumpang saat melewati polisi tidur. Kemudian kita masuk trek menu narrow barrier yang kedua. Di sini lebih dipersempit, Pak. Biasanya hanya 5 cm daripada spion kanan dan kiri. Ya, spion kanan dan kiri. Ini termasuk bagaimana pengemudi mampu melakukan memaksimalkan visualisasi daripada objek penglihatannya. Karena ada jarak aman, ada jarak pandang juga tadi yang sudah disampaikan. Nah, menu yang berikutnya adalah menu bundaran. Bagaimana driver secara konstan mampu bermanuver di bundaran sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pada kendaraan dan penumpangnya. Ya, dengan memahami karakter dimensi daripada kendaraan, tentunya akan lebih mudah saat melakukan manuver, baik itu belok ataupun melakukan manuver di bundaran. Artinya, ya, radius putar di sini ada sampai dengan 20 derajat, Pak. Ya, bisa untuk 12 meter, maksimal minimalnya di 7 meter. Kemudian di sini ada menu portal. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan pada saat kita di dalam kelas, bahwasanya di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan, ya. Dengan mengetahui route hazard mapping, tentunya pengemudi harus tahu ada portal, apakah sudah sesuai dengan dimensi kendaraannya, ya. Pengemudinya di sini wajib turun, Pak, memastikan. Seperti kita lihat, dipastikan dulu ketika oke, baru, Pak, jalan. Banyak sekali kasus nyangkut di JPO, ya, seperti di Padang Panjang, Cikarang Nauli, ataupun Transjakarta yang nyangkut. Ini karena pengemudinya tidak memiliki pemahaman bagaimana cara menganalisa dan mengetahui dimensi kendaraan. Dengan apa? Dengan cara turun tadi, Pak. Ya, turun dulu memastikan, make sure kembali. Oke, next. Kalau yang turun keneknya boleh nggak, Pak? Asal keneknya sudah memiliki knowledge, mengetahui dimensi kendaraan, silahkan. Artinya ada kru yang harus memastikan. Kemudian di sebelah kanan Bapak, stop Alvila, ada narrow barrier spring. Jadi di sini adalah tikungan zigzag, di mana pada tikungan zigzag terdapat narrow barrier ataupun barrier spring. Biasanya ini kita ada beberapa kali manuver, ya, untuk bisa melakukan belokan, karena memang lokasinya kita persempit dan kita desain supaya ini driver bisa lebih lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati. Bukan permasalahannya bukan sebagaimana cepat dia melakukan belok, tapi sebagaimana kita pandu drivernya untuk lebih hati-hati, ya, pada saat melakukan belokan. Kemudian menu yang berikutnya ada sebelah kanan kita juga masih ini tikungan tikungan patah, ya. Di sini ada namanya belokan patah, hairpin. Di sini juga sama, Pak. Di sini masing-masing pengemudi punya kesulitan sendiri, ya, punya tingkat kesulitan sendiri pada saat melakukan manuver di tikungan patah ini, Pak. Kemudian di sebelah kiri ini ada menu untuk parkir mundur, ya. Ini juga sama, pengemudi membutuhkan ekstra perhatian, ya, konsentrasi yang cukup sehingga bisa bermanuver dengan mulus tanpa menyinggol ataupun melindas daripada kon. Sekali lagi, apa yang harus dilakukan pengemudi? Pengemudi harus memiliki dasar knowledge, mengetahui dimensi dari kendaraan. Itu yang paling penting, ya.
Kemudian kita akan masuk ke menu safety braking. Mohon maaf, mohon izin Pak, kita ada alat sederhana yang kita namakan wooden G-meter. Silakan dibangunkan Pak. Silakan dibangunkan, kebalik, ya. Dan hati-hati kakinya jangan sampai tertimpa Pak, karena kita akan melakukan 2 simulasi pengereman. Ya. Yang pertama adalah hard braking dan smooth braking. Nah, di sini kita edukasi pengemudi untuk bisa memaksimalkan dan melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Bukan terkait seberapa bagus aman untuk melakukan teknik pengereman yang baik dan benar. Harus bisa memaksimalkan penggunaan engine brake, ya, memaksimalkan exhaust brake, ya, dengan ketentuan RPM yang sudah ditentukan, dan juga baru kita lakukan pengereman menggunakan service brake. Nah, di depan kita ada petunjuk Pak. Di sini ada 0, kemudian 5 meter, 10 meter, 15 dan 20. Maksudnya apa? Maksudnya di lintasan ini kecepatannya hanya 30 km per jam. Ya, kita akan melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman dengan kecepatan 30 km per jam. Bagaimana kalau jarak pengeremannya hanya 20 meter? Karena berdasarkan standar, pengereman yang aman atau jarak yang aman adalah 1 meter untuk setiap 1 km. Contoh, di tol kita sering lihat maksimal 100 km per jam. Kemudian jarak aman adalah 100 meter. Nah, di sini kita akan simulasikan dengan kecepatan 30 km per jam. Bagaimana hasilnya ketika melakukan pengereman dengan jarak hanya 20 meter, ya Pak ya? Dan di sini juga di menu ini banyak yang gagal Pak untuk driver bus, ya, banyak yang gagal. Ya, makanya perlu pemahaman, perlu pengetahuan dan knowledge bagaimana mengetahui karakter daripada sistem rem itu sendiri. Hanya karena itu Pak, alat itu. Betul. Satu, kita mohon maaf sebentar Pak Abila, ada di wooden G-meter ini sebagai indikator. Kalau yang 2G itu yang lebih tinggi Pak, itu bisa jadi kalau hanya itu yang jatuh, artinya masih standarnya masih aman. Namun kalau sudah yang tinggi sudah jatuh, ya, dua-duanya sudah jatuh, artinya tidak aman. Yang aman dan nyaman adalah ketika dua-duanya dari objek 2G dan 3G-nya tidak jatuh, bisa dipastikan berarti pengeremannya sudah aman dan nyaman. Kalau hanya satu yang tinggi, bisa masuk kategori apa? Aman. Tapi belum berarti belum berarti nyaman. Contohnya ketika kita berdiri di sini, Pak. Ketika pengemudi melakukan pengereman yang aman, ya, tapi kurang nyaman, kita terdorong ke depan. Ya. Oke, kita akan simulasikan. Oke, kecepatan kita jaga di 30 km per jam. Siap-siap, hati-hati dan jangan lupa Pak, posisi duduknya. Karena bisa saja nanti pengeremannya hard braking ataupun soft braking. Nah, ini kedua-duanya jatuh Pak. Artinya apa? Artinya pengeremannya tidak aman sekaligus tidak nyaman Pak. Karena kedua-duanya jatuh. Ya, dua-duanya jatuh. Penumpang yang bergelantungan di Transjakarta bisa saja terdorong ke depan dan terjatuh Pak. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pengereman yang kedua. Yang itu aja begini apalagi ya Mas? Kalau satu aja yang jatuh, berarti mereka full. Jakarta nggak ada yang aman. Oke, kita akan coba sekali lagi. Tapi aman dengan pengaman. Di sini kita edukasi pengemudinya untuk bagaimana melakukan pengereman yang aman, ya. Kebiasaan pengemudi selalu menggunakan rem kaki, Pak. Rem kaki pada saat melewati jalan turunan. Ingat, pada saat kita secara kontinu dan terus-menerus melakukan pengereman menggunakan rem kaki, tentunya akan ada apa? Perubahan energi dari energi gesek menjadi kalor panas. Panasnya itu apakah mampu ditampung dan diatasi oleh braking shoe ataupun kampas rem? Kalau tidak, maka kampas rem itu sendiri akan mengalami brake fading. Pada saat rem mengalami brake fading, maka pengereman sebagus apapun teknologinya gagal, Pak. Nah, biasanya ketika sudah terjadi kecelakaan, ketika dianalisa, diinvestigasi oleh KNKT, ternyata apa? Remnya baik-baik saja. Ya.
remnya baik-baik saja. Artinya apa? Ini pengemudi memiliki kebiasaan melakukan pengereman yang kontinu dan terus-menerus ketika jalan turunan. Padahal ada prosedur yang lebih tepat. Sebagaimana kita contohkan seperti halnya pilot pada pesawat terbang, kita belum pernah mendengar istilah ada rem blong pada pesawat. Betul Pak ya? Padahal kecepatan pesawat itu 300 km per jam saat akan landing. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, sistem rem yang ada di pesawat tidak lebih canggih dari sistem pada rem bus dan truk Pak. Namun karena pilotnya sering mendapatkan edukasi dan juga mampu memaksimalkan prosedur pengereman yang tepat, maka pesawat saat landing terhindar dari risiko rem blong. Itu Pak. Ada istilah engine brake, kemudian exhaust brake, dan retarder, ya, retarder. Gitu. Kita maksimalkan itu karena itu adalah pengereman yang tidak berbasis gesekan, non friction based brake. Yang friction based brake yaitu rem kaki Pak. Basisnya gesekan, akan ada perubahan energi, ya, gesek terjadi kalor, panas. Kalau panasnya mampu diminimalisir atau ditahan oleh kampas, aman. Nah, ketika kampas sudah brake padding, panas overheat, lolos Pak. Lolos. Ini yang menjadi penyebab rem blong pada saat jalanan turunan. Oke, lanjut Pak Bila. Kecepatan sudah 30 km per jam. Kita maksimalkan pengereman exhaust brake, engine brake, dan juga rem kaki. Nah, Pak, gimana Pak? Halus. Kedua-duanya tidak jatuh. Oke? Itulah simulasi pengereman yang aman dan nyaman. Oke? Mudah-mudahan dapat dipahami dan informasi yang kami sampaikan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada Bapak-Bapak semua. Baik, terima kasih Pak Afila. Kita kembali ke lokasi. Teman-teman, terakhir kita akan melihat ini ya, chassis dari Hino AK. Penjelasannya seperti apa nanti kita akan dengerin. Assessment-nya Pak di AK240 dan di RK serta di AM sama Pak, ya basicnya ya. Kemudian tadi disinggung juga sudah dilengkapi dengan VNT Pak, variable nozzle turbo, ya. Atau VGT juga bisa Pak, VNT atau VGT. Variable geometrik, secara mekanismenya sama sih Pak. Yang biasa kita lihat di mobil-mobil Pajero atau Fortuner ya, ada kan VNT gitu ya Pak ya. Nah, ini juga kita di mesin Hino, di AK, LK dan RM sudah diimplementasikan VNT Pak. Variabel, dia mengembangkan Variabel. diri gitu. Betul, kalau dulu kan ngikutin putaran mesin ya Pak ya. Sekarang mengikuti kebutuhan mesin Pak. Jadi kalau misalkan di RPM rendah tapi pengen udaranya lebih banyak, ya si VNT berputar lebih cepat Pak, sehingga supaya udara yang masuk lebih banyak, lebih besar. Gitu. Kemudian ini ya mesinnya 08 masih basicnya sama Pak. Dapur pati sama Sama Pak, masih 7.684. Betul. bedanya di kemarin di Commander 15 11R betul, kalau ban udah pakai 11R Pak, 225. Radial tubeless ya Pak. Kemudian transmisi juga sudah beda Pak, dari MF menjadi MX06 ya Pak ya. Jadi engine transmisi berubah Pak, dari 2 ke 4. transmisinya dari mana? Kenapa? Transmisinya dari mana? MX06 dari IC Pak. Oke, kemudian sistem pengereman sudah full airbag Pak. Full airbag sekarang ya. Sudah full airbag Pak. Makin pakem makin pasti Pak. Ya maksudnya kayak mobil kan, AK 240. Kemudian mungkin yang cukup signifikan juga dari sisi steering ya Pak ya. Steer udah beda. Steer sudah beda lah. Kalau dulu kan kayak segitiga pizza gitu ya. Agak gede juga. Agak gede. Sekarang agak kecil ya. Betul, sekarang kita lebih ergonomis Pak. Jadi biar nggak terlalu besar putarannya. Tapi tetap power steering ya Pak ya. Kemudian speedometer juga sudah baru Pak. Model desain baru ya. Model desain baru, sama seperti RKRM Pak. Kita common use ya untuk steering sama speedometernya Pak. Speedometer sama semua nggak? Sama Pak. Sama. Berarti yang seri Euro 4 semua sama. Sama semua. Ini kalau di Jawa Timur kan Iya.
Oh iya. Betul. Kalau dulu kan Aka kan pasti terkenalnya kan apa berisik gitu ya di depan. Kalau sekarang, kalau kemarin kan ada covernya gitu kan, lebih meredam. Nah kalau sekarang ada perbedaan lagi nggak? Ada pasti Pak, karena kan kalau dulu meredam. lebih meredam, lebih idol Pak. Jadi kalau misalkan yang lama kalau idol itu malah geter ya Pak ya. Kalau ini malah senyap Pak kalau idol Pak. Lebih senyap. Betul, lebih senyap. Biar nggak kedengeran gitu ya. Hampir ya kalau di dalam truk mungkin nggak kedengeran. Tambah peredam lagi. Kalau dari sasisnya sih enggak Pak, seperti ini. Mungkin dari karoseri nanti ditambahin insulator dan lain sebagainya sih Pak. Kalau soalnya kan kalau mesin depan kan kayak zaman dulu masih terkenal kan kuburan gitu kan. Mesin depan itu ya. Oh iya ada Terus ngobrol aja nggak kedengeran. Iya. Mudah-mudahan kalau udah Euro 4 udah pakai common rail sudah agak senyap sih Pak. Senyap ya. Oke, tadi full airbag, bannya sudah pakai yang 11R ya Pak ya? 2,5, baut roda Pak? 10. Bautnya Udah 10 start ya Pak ya? 10 sekarang. Dari yang sebelumnya 8. Jadi semua Euro 4 udah 10 Buat semua. 10. AK, RK, RM sudah 10. AK, RK, RM. Betul. Jadi makin susah lagi nih Pak, bedain ya Pak ya? Jadi biasanya kalau dari jauh kan bisa kelihatan Ya, tuh. betul. Itu baut 8 Berarti Indo gitu ya, AK atau enggak RK gitu. Sekarang udah 10 Pak. Sekarang udah standar baut 10 semua. Sama semua Pak. Sama semua. RK, Euro 4. Oh, Euro 4. Jadi kalau cari velg aluminium nggak susah lagi. Gampang. Iya toh, kan sekarang velg aluminium pada baut 10. Sama. Bisa bantu ya Pak ya, Pak Dian ya. Ini 16. Bagian ring dop scan Iya bisa. GVW 15 ya. Dari yang sebelumnya 14,2 jadi 15 ton. Sekarang jadi 15. Sekarang 15 ton. RK 15,5, RM 16. RM 16 ya udah bisa tuh body tinggi suspensi. Betul. Makanya bisa isade ya Pak ya. Iya, makanya. Berarti kalau ini belum bisa. Ini tergantung. Nggak bisa cepat. Air intake ini Pak. Air intake di sini. Nanti biasanya kan ada tambahan lagi apa ya sama karoseri kan disesuaikan. ininya sama RK sama atau beda? Sama Pak, sama Floria, sama. Sekarang jadi udah nggak tarik gini. Itu. Jadi udah nggak perlu diganjel ban lagi gitu ya? Udah nggak perlu, bisa pakai Floria. Yang penting dijaga aja sih Pak. Tangan itu jangan sampai bocor atau jangan sampai kurang Pak. Tapi kita biasanya sih kalau misalkan anginnya kurang ada bunyi sih Pak, ada baca. Berarti kalau Di dashboard. berarti kalau di Kolombia rata-rata pakai yang begini ya? Gimana Pak? Kolombia. Saya lihat di iya ada hinonya begini. Kolombia. Jauh banget tuh serius. Di IG-nya Indonesia tapi tetap kan dilihatnya makanya kok beda gitu. Apa speedometernya udah sama, kemudian sistem pengereman udah sama, udah punya. Ini penampakan Dino AK teman-teman, Euro 4. Kita puterin ya. Masih sama. Bukan ditambah 2, digede ini kan bongkar copot. Ganti. Wih, sumber apa sih? Iya, sadar. Gue kena juga Bos. Kembali ke PS. Nggak pernah beli sasis baru. Yang filter Pak. Yang pertama kan 2, sekarang 3 Pak. Sekarang 3. 2 ini strainer, cuma itu option ya. Bisa beli di bengkel Hino sih Pak. Ada strainer. Yang tadinya jadi opsional ya? itu opsional betul. Biasanya kan 10.000 nih Pak. Karena pakai B30 jadi 5.000. Tapi kalau pakai strainer tetap 10.000 Pak. Jadi kemudian bagian dalam tangkinya, pipa, kemudian bagian si fuel gauge-nya juga kita sudah lapisi dengan aluminium plating ya, agar tidak mudah korosif Pak. Kalau korosif, nipis material bagian dalam kan bahaya ya masuk mesin ya Pak ya. Apalagi sekarang kan udah common rail tekanannya tinggi Pak, bisa apa ya, injektor bisa ketutup ya, tiba-tiba bisa mati di jalan gitu kan bahaya Pak. Itu makanya sekarang kita preventif filternya 3.
Oke. Nah, itu sama ya Pak ya, depan belakang sudah 10 start Pak. Kemudian rem sudah full air. Di rasio juga lebih besar. Besar. Biasanya kalau dicabut soketnya masangnya suka agak kurang proper Pak. Itu yang bisa menyebabkan ECU-nya konslet. Jadi kita coba sounding ke tim-tim body maker untuk ECU ini nggak boleh di-touch sama sekali. Jadi betul, bisa sih. Nanti ada cek yang bass pasti. Yang makin repot nandangnya. Ini kelihatan biarnya Pak. Ada 2 sisi. Kita untuk saat ini Di sih? Sudah. Aku berusaha lebih Oh iko. di dalam itu. Untung di tengah. kalau Bapak Denny Darmawan dari PO Garuda Mas, Bapak Sutrisno dari PO Murni Jaya, dan Bapak Yani Karyadi dari PO Laju Prima. Dan saya mengundang Bapak Santiko Wardoyo untuk dapat memberikan plakat ke 3 PO tersebut. PO Laju Prima dengan Bapak Yani Karyadi. Dan ada paket spare part, filter kit perawatan bus, 1 filter oli dan 2 filter. Ini dari Laju Prima. Tiba grup juga. Murni. Oh murni ya. Plakatnya Murni. Iklan ini Laju Tiba grup ini. Depannya Pak, silakan. Banyak kameramen teman-teman. Ada paket spare part juga Bapak. Paketnya 12. boleh sini Pak. Ya, harus menggunakan minyak krem karena titik bijinya tinggi 240 ya. Pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya ganti? Minyak krem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapan pun dia bisa dipakai Pak. Jadi masalah minyak krem itu bukan masalah sudah encer atau enggak, bukan, tapi adalah mempertahankan titik gigi. Ketika minyak krem ada kandungan air 3% saja, titik giginya turun 50 derajat, sehingga dipertahankan ambang batas maksimal adalah 4%. Enggak boleh kurang lebih dari, kalau airnya di dalam minyak krem ada 4% lebih, minyak krem harus ganti. Ini kita akan foto bareng teman-teman. Semuanya nanti foto bareng di samping bisnya Hino RN 8J.